cbn.com. Jumpa lagi bersama saya Aam dan Bung Fa dalam program Penalti. Prediksi dan analisis tim idola Euro 2020. Kita kemarin udah melakukan tebak-tebakan skor nih Bung Fa. Taruhan atau tebak skornya? Taruhan untuk... Oh jangan taruhan, jangan pakai istilah taruhan. Nggak boleh taruhan. Challenge, kita kemarin bikin challenge ya. Kita kemarin yang kalah push up. Jadi, tebak skor ya. Kemarin kita sudah bikin ini ya, prediksi skor pertandingan Euro ya. Beberapa 3 hari pertandingan di awal ya ini. Ya, 3 pertandingan di awal. Nah, sekarang kita cek nih. Dan viewer juga bisa mengecek apakah tebakan kami ada yang benar atau tidak. Yang pasti yang kalah tebakannya harus push up. Harus push up. Nah, sekarang kita cek. Belanda versus Ukraina. Kemarin Mas Aam prediksi skornya 3-1, prediksi skor saya 2-1. Yang benar? Yang benar berapa? 3-2. Berarti nggak ada yang benar. Belanda Ukraina 3-2 ya? 3-2. Nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Ya. Oke. Next, kita ke tebakan kita yang belum yang selanjutnya. Inggris lawan Kroasia versus Kroasia. Mas Aam kemarin nebak skornya 1-2 untuk kemenangan Kroasia. Saya nebaknya 2-1 untuk kemenangan Inggris. Nah, skor akhirnya 1-0. Enggak ada. Salah lagi, salah lagi. Jadi Enggak ada. Dukun. Oke, lanjut ke apa namanya? Tebakan yang terakhir ya. Turki versus Italia di laga perdana. Laga pembuka. Kemarin Mas Aam prediksinya 0-1 untuk kemenangan Italia. Prediksi saya 1-0 untuk kemenangan Turki. Dan hasil pertandingannya adalah 2 atau 3? 3 ya? 3-0 untuk kemenangan Italia. Jadi berarti nggak ada yang benar. Fix kita nggak bakat jadi tukang ramal. Jadi nggak bisa kita memprediksi sesuatu dengan benar. Ya, karena tapi yang pasti ini sedikit-sedikit mirip lah skornya. Ya kan yang penting Italia menang, Inggris menang. Nah, kalau masalah menangnya nyaris betul ya. Cuman masalah skornya tidak benar karena kebenaran hanya milik Tuhan. Nah, ini itu harus didengar. Oke, kita ketemu di program Penalti Euro, masih di program Penalti Euro 2020. Seperti biasa kita akan membahas soal review pertandingan Euro yang sudah berjalan 5 hari, sekitar 5 hari Mas ya? Ya. Sekitar 5 hari, kemudian ada serba-serbi Euro, kemudian yang terakhir nanti kita akan prediksi lah. Kembali memprediksi. Kalau di episode pertama kemarin prediksi kita ternyata meleset semuanya, apakah prediksi kita di pekan kedua ini nanti akan ada yang benar, ya, atau malah salah lagi? Karena kan kita pengen lihat masing-masing dari kita push up. Oh iya, kita akan olahraga bersama viewers cbn.com. Oke, jangan kemana-mana. Bung Fa, kemarin kan kita ada pertandingan-pertandingan yang sudah dilaksanakan. Sudah sekitar 10 pertandingan ya kemarin berjalan di Euro 2020. Yang sesuai dengan prediksi dari Bung Fa ini apa ini? Semuanya kalau prediksi menangnya sama ya. Maksudnya benar, prediksinya benar, yang menang adalah tim mana begitu. Cuman sampai ke detail skornya kayaknya nggak ada yang benar. Nah. Karena ternyata memang banyak yang di luar prediksi Mas. Ya, kayak pertandingan Spanyol lawan Spanyol 0-0 ya. 0-0, padahal kan itu Spanyol sangat mendominasi ya. Ya, karena memang ini kalau kita lihat Spanyol lawan Swedia ini kan Swedia ini cuma 20% kali ball possession-nya ya. Ya. Sementara Spanyol bisa 75%. Betul. Tapi untuk fans Spanyol jangan berkecil hati karena Spanyol itu tahun 2012 laga pembukanya imbang 1-1 lawan Italia, tapi di akhirnya jadi juara. Mungkin saja itu akan kembali. Jadi tetap berbesar hati. Kalau itu terulang nanti bisa jadi juara Euro 2020 Spanyol. Nah. Cuman saya masih berkeyakinan yang juara Euro 2020 antara Italia atau Belgia. Ya. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Oke Mas, kita langsung Spanyol nih kayaknya. Oh, kalau saya kok masih berkeyakinan Italia sama ini Mas ya, sama Belgia karena Belgia itu kan generasi emasnya, kesempatan terakhir generasi emas Belgia itu kan di tahun ini ya. Karena di event berikutnya nanti generasi emas seperti Romelu Lukaku dan lain-lain itu sudah masuk usia-usia yang beranjak senja lah. Iya, sudah selesai usia. Mereka nanti akan kalah bersaing sama timnas negara lain yang mereka sudah melakukan regenerasi yang luar biasa, termasuk salah satunya Inggris itu. Iya. Gitu. Oke, Bung Pak. Kalau lihat beberapa kejadian kemarin, kan ada kayak Erikson ya yang sangat ramai sekali itu kan dia sempat collab itu kan. Kalau Bung Fa sendiri melihat seperti apa sih kejadian itu? Sebelum ke Erikson ya, jadi Euro 2020 ini ternyata lumayan mengagetkan menurut saya pribadi, karena biasanya kalau pertandingan event-event antar negara khususnya di benua biru atau bahkan di Piala Dunia biasanya itu jumlah golnya nggak banyak-banyak Mas. Kalau kita Piala Dunia 2018 kan jumlah golnya nggak banyak-banyak. Maksudnya ketika tim itu sudah unggul 1-0
itu kan mereka lebih cenderung bermainnya lebih agak defense kan. Ya, yang penting menang dulu. Yang penting menang dulu, turnamen, mengamankan kemenangan karena peluang untuk lolos 16 besar selain mengincar posisi pemuncak grup nomor 1 sama nomor 2 itu ada kesempatan dari 4 peringkat 3 terbaik. Makanya saya kemarin mengiranya bahwa para pelatih dan tim tim nasional yang bermain di di Euro 2020 ini mereka akan bermain aman. Artinya ketika sudah unggul 1-0 mereka akan bermain untuk intinya programnya adalah untuk menjaga keunggulan itu. Tapi ternyata enggak. Permainannya luar biasa, sangat menghibur. Apalagi yang paling ramai kemarin Belanda lawan Ukraina ya itu ya. 3-2 Belanda Ukraina itu 3-2 itu juga mengagetkan ya. Saya pikir Belanda pasti akan menang telak karena di pertemuan beberapa sebelumnya Ukraina belum pernah menang juga lawan Belanda, tapi ternyata juga di luar prediksi kita. Ya namanya kan mereka bawa nama negara, pasti akan genjot nih mentalnya, fisiknya, semua motivasinya akan berlipat untuk bawa nama negaranya. Karena ada lambang negara di dada, AIDA begitu. Itu sebuah pride tersendiri ya, kebanggaan sendiri. Oke, tanpa berpanjang-panjang ya, kita akan coba kita review hasil pertandingan selama kurang lebih sepekan berjalannya Euro 2020. Di kemarin laga pembuka di Stadion Olimpico Roma itu ada tuan rumah Turki yang dipertemukan dengan Italia. Skornya 0-3 untuk kemenangan Italia. Kemudian ada Wales. Pertandingan kedua ya, Wales lawan Swiss itu berbagi angka 1-1. Kemudian Denmark lawan Finlandia, skornya 0-1. Belgia lawan Rusia, skornya 3-0. Kemudian Inggris lawan Kroasia. Nah ini Inggris ternyata sukses melakukan misi balas dendam. Mereka bisa tidur nyenyak kemarin setelah menang lawan Kroasia 1-0. Penasarannya hilang. Gitu. Penasarannya hilang. Lunas sudah hutang itu. Kemudian Austria melawan Makedonia Utara itu 3-1. Nah ini yang kemarin sangat seru. Menurut saya yang paling seru di antara laga-laga pekan pertama kemarin yaitu Belanda lawan Ukraina 3-2. Kemudian Skotlandia lawan Republik Ceko skornya 0-2. Polandia lawan Slovakia skornya 1-2. Kemudian terakhir Spanyol Swedia berbagi angka 0-0. Coba Mas Am ada ini ulasan nggak terkait pertandingan yang sudah berjalan itu? Spanyol Swedia Mas gimana Mas? Kalau Spanyol Swedia yang seperti saya bilang tadi, Spanyol ini sangat dominan dalam permainan, tapi memang bola itu bundar gitu kan. Keberuntungan itu juga menjadi faktor penentu sebuah kemenangan. Jadi udah ada beberapa peluang yang dihasilkan oleh Spanyol, nyatanya nggak bisa menjadi gol. Bahkan mereka penguasaan bolanya luar biasa loh, 75%. Itu kalau di Indonesia, Bung, pemainnya akan masuk ke dalam, digoyang-goyang jarinya biar jadi gol. Dan menurut saya peluang terbaik Spanyol itu ketika si Morata pemain nomor berapa? 10 atau 9 nomor Morata itu. Morata, ini Virus lagi nih. Ini saya lupa. Ini Virus harus membantu mengingatkan kami lewat kolom komentar ya. Berapa nomor punggungnya Morata? Nanti silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau nggak salah. Nah, saya lagi 10, 7 atau berapa ya? Ini tugasnya Virus untuk mengingatkan kita. Oke, jadi Spanyol ya seperti kita prediksi ya mereka begitu menguasai pertandingan, dominan sekali 75%. Kemudian peluang terbaik dari Morata itu tendangannya melenceng sedikit kurang lebih 5,3 cm. Nah, kok bisa tahu apa diukur atau gimana kemarin? Kemarin saya coba ini tanya sama paranormal. Kemudian peluang, tapi si lawan dari Spanyol ini Swedia juga nggak kalah. Nah di babak kedua Mas Am, di babak kedua laga Spanyol lawan Swedia itu serangan-serangan Spanyol cenderung monoton. Jadi Swedia karena serangannya monoton, tidak banyak variasi, akhirnya ya mereka sudah benar-benar buntu dan akhirnya terbukti sampai menit akhir mereka skornya masih sama, skor kacamata 0-0. Sebenarnya itu bukan buntu, Bung. Gimana Mas? Tapi karena Swedia udah tahu mau nyerang lewat mana aja. Jadi Swedia udah ngukur nih ketika istirahat pasti nyerangnya lewat sini, lewat sini. Karena kan pelatih level Euro ini pasti analisanya luar biasa. Luar biasa. Dan dia pasti akan lihat nih kemarin pertandingan ini nyerangnya lewat mana, sekarang lewat mana. Nah, karena udah dianalisa, akhirnya bisa ditutup itu serangan Spanyol. Dan tim kepelatihan pastinya sudah ada tim khusus ya, tim analisis yang melihat rekam pertandingan lawannya di beberapa pertandingan sebelumnya, kemudian sampai akhirnya keluar sebuah strategi yang bisa kita nikmati di layar kaca itu kan itu sudah melalui proses yang panjang itu pakai sport intelligence. AIDA itu yang jadi bukan cuma di dunia negara ini aja ada intelijen, dalam olahraga juga ada intelijen, dan itu biasanya mereka akan melakukan analisa-analisa jauh-jauh hari sebelum pertandingan itu berjalan.
Oke Mas, lanjut kita membahas atau mereview pertandingan Belanda lawan Ukraina yang tadi sudah saya sebut menjadi satu pertandingan yang menurut saya sangat menghibur sekali bagi kita para pencinta sepak bola. Jadi di luar dugaan ya, ternyata semangat juang Ukraina itu agak mengagetkan juga. Karena udah ketinggalan ya, kalau misalnya udah ketinggalan 2 gol ya. Sudah ketinggalan 2 gol, artinya Belanda sudah leading 2 gol. Dan ternyata secara mengejutkan, saya mikirnya ya, ketika sudah ketinggalan 2 gol, itu pasti si para pemain Ukraina ya sudah drop mentalnya. Sudah drop, secara mental sudah drop, kemudian mereka sudah bingung mau ngambil jalur serangan dari mana, karena setiap serangan-serangan yang digencarkan oleh Ukraina selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Belanda. Dan itu di luar prediksi, ternyata mereka mampu memperkecil keunggulan. Memperkecil jarak ketertinggalan. Jangan memperkecil keunggulan. Yang unggul kan sih Belanda. Yang unggul kan Belanda. Tapi benar memperkecil keunggulan dari 2-0 akhirnya cuma menang 3-2. Oh iya betul. Nah, dari 2-0 kemudian mereka nyusul 2-1. Dan serunya lagi, selepas 2-1 itu mereka si Ukraina menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Nah, ketika sudah 2-2 ini menurut saya titik klimaksnya kita, serunya kita ketika menikmati pertandingan yaitu skor sudah 2-2, itu sudah di jelang menit-menit akhir ya. Dan ternyata Belanda mampu meraih poin penuh setelah mereka mendapatkan gol kemenangan dengan skor akhirnya 3-2 untuk kemenangan Belanda. Lanjut Mas. Pelajarannya dalam sepak bola itu nggak boleh menyerah sampai menit akhir. Betul. Selalu ada peluang sampai menit akhir. Yeah. Makanya kan dibilang bola itu bundar dan sebelum peluit panjang dibunyikan terus berjuang. Akhirnya apa? Belanda membuktikan bahwa mental mereka emang mental juara ya. Mental juara. Karena pernah juara di Euro juga mereka. Gitu kan. Nah kemudian lanjut nih laga balas dendam yang syarat dengan aroma balas dendam. Inggris lawan Kroasia. Wah ini yang paling ditunggu-tunggu ini. Inggris lawan Kroasia. Jadi kapten Inggris Harry Kane dalam hal ini kan sebelum pertandingan kan mereka sudah sangat mewanti-wanti rekan-rekan timnya bahwa kita harus berjuang mati-matian untuk meraih kemenangan di laga pembuka Euro 2020 di grupnya si Inggris sama Kroasia ini. Karena kan main di situ di Wembley. Mainnya di London. Mereka Wembley. juga tidak mau dipermalukan di negaranya sendiri begitu. Setelah kemarin di Piala Dunia 2018 ya, mereka si Inggris kan kalah tuh dengan begitu menyakitkan, kalah dengan skor 2-1 oleh Kroasia, padahal waktu itu si Inggris kan sangat diunggulkan, selesai pada perebutan tempat ketiga dia juga kalah. Akhirnya juga kalah, nggak bawa apa-apa. Jangan sampai di Euro mereka juga pulang dengan tangan kosong itu. Dan Raheem Sterling luar biasa setelah kemarin di final Liga Champions ketika City ketemu sama Chelsea, Sterling kan jadi salah satu pemain yang jadi sorotan juga ya, karena waktu itu peran Sterling ketika di final Champion agak minim, kemudian kemudian sempat menyandang ban kapten juga ya waktu itu di final Liga Champion, dan kritikannya itu dibayar tuntas di laga Euro ini timnas ketika main di timnas di Euro 2020. Sterling mencetak gol kemenangan bagi Inggris, dan saya yakin gol ini menjadi yang sangat emosional bagi seluruh tim serta ofisial Inggris. Iya, karena kan mereka ini kan namanya balas dendam di awal. Akhirnya menang, dendam terbayarkan. Iya. Apa tadi kalau dibilang mimpi indah? Mimpi indah. Bisa tidur nyenyak Inggris dan para fansnya. Oke, jadi itu beberapa pertandingan ya review laga sebelumnya yang sudah berjalan di Euro selama sepekan ini. Kemudian kita lanjutnya akan bahas apa ini? Serba-serbi Euro 2020. Oke? Ya. Oke, Mas Am. Jadi viewers, kemarin ada kejadian yang sangat mengejutkan dan membuat dunia itu fokus ke sana ketika laga Denmark ya. Laga Denmark. Laga Denmark ketika si Eriksen tiba-tiba kolaps di tengah lapangan. Kita tahu kan itu pertandingan sempat ditunda ya Bung ya? Sempat ditunda, itu sudah di penghujung babak pertama ya Mas ya, kira-kira. Babak pertama seisi stadion, bahkan saya yakin bukan hanya seisi stadion aja ya, bagi para penonton dan supporter sepak bola, pasti waktu itu semuanya khawatir, tercengang, sedih dengan insiden yang terjadi di laga Denmark lawan Finlandia. Ya, memang itu kalau dalam sepak bola memang harus ini ya, prima. Betul. Dan sudah banyak kejadian pemain bola yang seperti itu sebenarnya. Dan bukan hanya pemain bola aja Mas, ada atlet di cabang olahraga lain juga yang juga pernah mengalami hal serupa. Oh iya, kita juga mengucapkan duka cita karena atas meninggalnya Marcus Guido, legenda bulu tangkis kita.
yang itu juga kejadiannya hampir ya mirip-mirip lah dengan Erikson. Jadi kalau memang tidak prima, jangan paksakan badan Anda untuk berolahraga yang berat-berat tentunya. Ya, jadi sebenarnya yang bisa mengukur prima enggaknya ya bukan siapa-siapa, ya diri kita sendiri maksud saya. Ini pelajaran buat kita semuanya ya Mas, itu jangan memaksakan fisik ketika memang sedang tidak kuat, itu jangan dipaksakan karena ya efeknya ya mudah-mudahan ini kasus terakhir lah ya. Jangan sampai lah, apalagi Euro ini kan sampai dini hari. Kalau udah begadang jangan sampai bangun siang langsung main bola, wah bahaya, berat. Panas. Jam 12 siang itu panas ya. Jadi ceritanya gimana tuh Mas yang Erik itu yang kita harus apresiasi si Simon kapten ya, karena dia langsung melakukan ini tindakan awal ya yang membantu dia, katanya sempat lidahnya tertelan gitu kan. Kemudian dia melakukan pertolongan, lidahnya ditarik sehingga tetap bisa nafas ya kan, nggak sampai masuk ke dalam lidahnya itu kan. Jadi, kemudian melakukan PCR yang ditekan itu kan sebelum datang tenaga medis. Nah, ini juga pelajaran bagi viewers sekalian, karena bisa jadi contoh ini kalau ada apa-apa di tengah lapangan ya, kita tidak menginginkan hal itu, tapi ya kalau ada seperti itu bisa ditiru apa yang dilakukan oleh Simon Jair ya sebagai kapten. Jadi Denmark ya. Jadi peran seorang kapten, leadership seorang kapten itu teruji ketika ada insiden-insiden begini Mas. Dan kapten Denmark waktu itu membuktikan betapa hebatnya dia atau betapa pahamnya dia dan betapa bagusnya dia memerankan diri sebagai seorang kapten di sebuah timnas begitu. Jadi tindakan tepat si kapten Denmark ini menurut saya Erikson menurut saya harus sangat berterima kasih, meskipun harus berterima kasih pada seluruh orang yang menyupport dia ya, ya. Harus secara khusus dia harus menyampaikan terima kasih kepada si kapten Denmark ini karena dia begitu sigap mengajak teman-temannya untuk membuat pagar hidup supaya kejadian si Erikson tidak tertangkap kamera. Karena kan begini, era media sosial seperti sekarang ini ya, misalkan ada insiden-insiden seperti itu kan sangat mudah sekali tersebar ya. Ketika misalkan dalam posisi Erikson matanya melotot, mohon maaf misalkan, atau sedang dalam posisi collab seperti itu tertangkap kamera dan begitu cepatnya menyebar di media sosial, itu asumsi orang itu akan berkembang secara liar. Nah itu yang harus dihindari. Itu harus dihindari, dan itu yang kasihan adalah si korbannya si Erikson sendiri, keluarganya ataupun ya para fans lah. Maksudnya keputusan si kapten untuk melakukan lingkaran, lingkaran untuk menutupi proses medis ya, medis yang dilakukan oleh tim medis di pertandingan itu sangat tepat sekali. Dan kemudian dia begitu sigap meminta si wasit untuk memanggil tim medis. Dan ini pelajaran juga untuk sepak bola kita sebenarnya. Ya, betul. Jadi hal-hal seperti ini harus diajarkan karena kan kita tidak pernah tahu ya kan. Ada kejadian seperti itu, jadi harus diajarkan juga, atau mungkin ada modulnya khusus bagi pemain-pemain ketika ada kejadian seperti itu apa yang harus dilakukan. Nah ini harus pertolongan pertama apa yang harus dicantumkan juga dalam manual liga umpamanya atau dalam sebuah pertandingan. Jadi semua pemain tahu gitu kan apa yang harus dilakukan, jangan panik cuma jerat-jerit dan kemudian pegang-pegang aja ya kan, sembarangan. Harus ada langkah awalnya apa yang harus dilakukan ketika ada kejadian seperti itu yang penting untuk jadi pelajaran dari laga Denmark lawan Finlandia kemarin. Nah kemudian ini Mas, informasi dari dokter timnas Denmark ini yang kemarin sudah menyampaikan update dari dokter tim nasional Denmark, mengungkapkan bahwa Christian Eriksen pada dasarnya sempat meninggal dalam pertandingan tersebut. Wah, ini sangat mengerikan. Jadi sempat meninggal sekian detik lah ya kira-kira ya. Mati suri jadi. Ya istilahnya saya nggak paham. Istilah medisnya saya nggak paham. Cuman tapi kalau istilah Jawanya mati suri. Ya, jadi si dokter timnas Denmark ini menyampaikan bahwa si Eriksen sempat meninggal dalam waktu yang begitu singkat. Kemudian kemarin juga Federasi Sepak Bola Denmark sudah mengumumkan bahwa si kondisi Eriksen sekarang sudah berlangsung stabil. Bahkan si Eriksen sendiri sudah menyampaikan pesan-pesan WhatsApp baik itu ke teman-teman di tim dia yang di mana Inter Milan ataupun teman-teman yang ada di timnas Denmark. Intinya dia mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya, terima kasih atas segala support yang diberikan, dan juga tindakan pertama yang dilakukan teman-teman. Dia memastikan bahwa saya kondisinya sudah semakin stabil. Kita doakan bersama-sama semoga Eriksen bisa pulih seperti sedia kala dan kita bisa menikmati aksi-aksi menarik dia ketika di atas lapangan hijau. Ya, mantap sekali fans dari Inter Milan.
doakan juga ini kan pemain-pemain dari andalan tim kalian gitu. Ya Bung, kemarin juga ada pertandingan yang sangat menarik, Ceko lawan Skotlandia. Skotlandia lawan Ceko. Ada catatan tertentu di situ ya, ada rekor ya? Ada rekor di sana. Rekor apa itu Bung? Jadi pada laga Skotlandia lawan Republik Ceko itu tercipta gol terjauh sepanjang gelaran Euro. Jadi bukan hanya sepanjang Euro 2020 ya. Gol Jadi terjauh itu maksudnya gimana? Nendangnya dari jarak jauh ke gawang gitu ya? rendangnya di tengah lapangan, Mas. Tengah lapangan. Di sini tertulis bahwa striker Republik Ceko dalam ini namanya siapa namanya, Mas? Patrick Schick. Nah, ini saya nggak tahu spellingnya benar salah karena lidah saya bukan lidah Ceko, tapi lidah saya lidah Jawa. Jadi nggak apa-apa, salah. Yang penting tulisannya nanti cek aja di gpnn.com. gpn.com, baca beritanya. Baca ada di sana. Ketika gol jarak jauh Ceko. Jadi Schick ini mencetak gol dari jarak 49,7 yard. Kalau kita konversikan ke meter, kira-kira 45,44 meter. Pas itu? Pas. Siapa ngitung kalkulator nggak? Saya ngitungnya ini lewat official pertandingan. Oh iya. Itu yang paling lebih pas lagi. Lebih Karena valid. kan langsung dicatat. Karena ini data dari ya. sana. Kita dapat informasi dari sana. Coba Mas Aam, kira-kira Mas Aam bisa nggak nendang mencetak gol dari jarak sebegitu jauhnya di tengah lapangan, Mas? Jauh itu. Bisa. Tinggal ditendang aja. Dan kipernya nggak ada. Yang penting jangan pertandingan deh pokoknya. Iya. Gawangnya kalau bisa 2 kali lipat ukurannya, nah itu pasti gol kan. Dan itu gol kedua, Mas ya. Gol kedua di laga Skotlandia lawan Republik Ceko. Dan ini di luar prediksi ya. Di luar prediksi. Di luar prediksi. Skotlandia loh di rumahnya sendiri. Dan pemainnya banyak yang dari Liga Inggris. Liga Inggris. Jadi pemain-pemainnya banyak yang bagus, terutama gelandangnya. Iya. McTominay, gelandang Manchester United. Klub yang saya dukung. Ya itu. Luar biasa. Jadi fans Manchester United juga. Saya fans Manchester United. Nggak apa-apa kalau gitu. Ya, teruskan kita lanjut aja. Teruskan Karena saja. banyak di Indonesia fans. Oke, kita lanjutkan Mas. Masih di serba-serbi Euro 2020 ya. Ya, viewers. soal yang terakhir adalah kiper Szczesny. Szczesny ya. Szczesny yang melakukan gol bunuh diri. Gol bunuh diri. Kalau tak pikir kemarin tuh bal mendal, mantul, jadi gol gitu kan. Ternyata kata ofisialnya itu gol bunuh diri. Gol bunuh diri. Jadi dan bunuh dirinya Szczesny ini tercatat sebagai bunuh diri pertama di gelaran Euro 2020. Gitu. Tak pikir di semua Euro. Enggak. Semua Euro banyak yang bunuh diri. Gitu. Jadi ini kita tinggal nunggu ini Bung. Siapa kira-kira kiper selanjutnya yang akan melakukan gol bunuh diri? yang akan menyusul Szczesny melakukan bunuh diri. Jadi gol bunuh diri ini terjadi di laga Polandia lawan Slovakia yang berakhir dengan skor berapa, Mas? Polandia lawan Slovakia. Skornya kita cek dulu. Polandia 1-2 untuk kemenangan Slovakia. Jadi dalam laga Polandia lawan Slovakia ini Szczesny melakukan gol bunuh diri. Akhirnya lawan unggul 0-1 ya kalau nggak salah. Lawan unggul 1. Kemudian karena Polandia itu susah nimbangin karena dia kartu merah kaptennya kalau nggak salah. iya betul. Bukan kapten, pemain nomor 10. Nomor 10. Pemain nomor 10 kena kartu kuning kedua yang akhirnya dia harus mandi lebih cepat. Ya, benar. Dan bukan mandi lebih cepat ya, ganti baju lebih cepat baru mandi. Jadi pertandingan dia akan absen juga, nggak bisa main. Iya. Oke, itu kira-kira serba-serbi Euro di pekan pertama Mas ya. Kita nantikan di pekan kedua nanti apakah ada apa yang menarik lagi. Yang lebih menarik. Nanti akan kami sajikan kepada viewers gpnn.com. Terus ikuti penalti Euro 2020 di gpn.com. Kita sekarang masuk prediksi pertandingan berikutnya ke depan, beberapa hari ke depan. Yang menarik apa nih? Yang menarik pertandingan yang akan datang. Ini ya viewers jangan khawatir, gelaran Euro ini masih akan berlangsung sampai 12 Juli waktu Indonesia. Ya, waktu kalau waktu tempat 11 Juli. Karena kan memang beda waktu beberapa jam dengan di Eropa, jadi, di Indonesia. Viewers yang mengaku sebagai pencinta sepak bola masih jangan khawatir, kita masih akan banyak disuguhkan oleh pertandingan seru tim-tim terbaik di benua biru. Nah, ini kita lihat bersama-sama apakah jagoan viewers semuanya masih akan bertahan sampai ke fase-fase berikutnya atau selesai angkat koper lebih awal. Angkat koper lebih awal. Jadi fasenya setelah grup ini nanti akan ada 16 besar Mas ya. Sampai mudah-mudahan nanti klub atau tim kesayangan Anda semuanya lolos ke partai final. Yang pasti jangan sampai tim-tim unggulan tuh selesai di awal karena nggak menarik nanti. Jadi hambar lagi nanti. Hambar lagi. Kayak sayur tanpa garam. Aduh, itu yang harus dihindari. Euro tetap harus bagus, harus tetap menarik, harus tetap kompetitif dengan tim-tim unggulan yang lolos ke babak selanjutnya. Dan tentunya pemain terbaik juga yang berlaga di situ. Oke, ini Mas ya pertandingan berikutnya. Nanti Finlandia lawan Rusia. Nah, nih Finlandia lawan Rusia. Akan main tanggal 16 Juni 2020 jam 20.00 waktu Indonesia. Pantengin itu TV atau platform tempat Anda
nonton pertandingan Euro 2020. Kalau mau nonton di jpnn.com juga bisa. Bisa nonton tinggal buka live desktop streaming jpnn.com atau cari live streamingnya, klik aja di situ. Ya, bisa nanti langsung Anda saksikan dari handphone Anda. Ya. Jadi dalam laga ini ya Mas ya, Finlandia tampil percaya diri setelah di pertandingan pertama mereka menang 1-0 atas Denmark. Jadi Finlandia nanti datang modalnya udah bagus. Sudah di laga pertama sementara Rusia 1-0. Sementara Rusia dia babak belur oleh Belgia dengan kekalahan 0-3. Nih Bung, kalau dulu kita main bola masih zaman sekolah dulu kira-kira gitu ya. Kalau habis kalah terus kita mau pertandingan itu rasanya gimana sih? Ya rasanya pasti di atas angin lah ya. Percaya diri Mas. Percaya diri karena habis menang. Yang kalah pasti semangat juangnya akan berlipat-lipat karena begini. Kalau si mana namanya tadi? Rusia. Kalau Rusia itu nanti kalah lagi, peluang dia untuk lolos 16 besar kecil. Ya. Nggak ada pilihan lain bagi Rusia, harus menang. Tapi kalau untuk Finlandia mungkin dia akan main aman dulu ya. Main aman karena dia sudah punya poin 3 poin. Ini yang harus ditonton oleh viewer jpnn.com karena memang ini laga bisa jadi laga penentuan bagi Finlandia. Karena kalau udah dapat 2 kemenangan, peluang mereka untuk lolos ke babak berikutnya pasti terkunci. Semakin lebar. Nah, viewers silahkan kalau misalkan punya tebakan pertandingan Finlandia sama Rusia, tulis di kolom komentar. Kolom komentar. Kita saling beradu tebak skor. Prediksi ya. Kalau kita kan di yang pertama kemarin penalti edisi pertama kita udah banyak salahnya ya. Bahkan salah semua. Salah semuanya nggak bisa jadi dukun berarti. Jangan-jangan viewers semuanya justru lebih tepat. Iya, karena mungkin ngikutin terus dan juga sering baca berita-berita JPNN akhirnya tahu analisisnya. Gitu kan? Analisisnya gitu kalau sering baca di JPNN pastinya. Nah, kira-kira ini Mas Am, Finlandia sama lawan Rusia. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita nyoba peruntungan setelah di episode pertama tebakan kita salah semuanya. Finlandia Rusia ya. Finlandia sama lawan Rusia. 1-1 ya. Ayo, berapa Bang? Kalau saya Finlandia lawan Rusia, saya optimis ini Rusia pasti tidak mau begitu saja kalah. Dia pasti akan mengejar kemenangan dengan gol sebanyak mungkin. Prediksi saya 1-0 cukup untuk kemenangan Rusia. Oke, tolong dicatat Mas. Catat. Editor ini jangan sampai salah ya. Tolong dicatat. 1-1 sama 1-0 ya. 1-0. Oke, lanjut pertandingan berikutnya Mas. Tar dulu. Apa ini? Itu kalau salah nanti gimana? Sama. Yang kalah push up lagi. Kan kita kemarin ini kan belum jadi push up kita. Ya, kita kemarin janjian emang salah biar nggak ada yang push up. Oh iya. Jangan-jangan memang sengaja biar nggak push up kita ya. Oke, lanjut Mas pertandingan berikutnya. Yang kedua, Turki lawan Wales. Turki lawan Wales. Itu nyebutnya Wales ya. Nanti merek es krim nanti kalau salah nyebut. Jangan, tolong. Nanti sensor. Jangan ada sponsor. Hilangin dulu dikit suaranya. Atau jangan-jangan kalau orang Wales tahu nanti pasang sponsor di program penalti. Lanjut Mas. Oke. Turki lawan Wales main 16 Juni 2020 jam 23 waktu Indonesia Barat. Turki habis kalah sama Italia. Babak belur juga ya. 2-0. Sementara Wales imbang. Ya ini kalau saya lihat nih Turki pasti akan habis-habisan nih di laga kedua karena mereka nggak mau ini Bung untuk pulang lebih dulu. Iya. Karena jauh loh Italia ke Turki itu. Jauh juga ya perjalanannya. Nah, ini ada faktor bintang Wales juga Mas. Si Gareth Bale kan kemarin mainnya belum maksimal. Main nggak sih kemarin? Main. Oh, main. Tapi Gareth Bale udah meliuk-liuk tapi membongkar pertahanan lawan. Terbongkar juga. Tapi saya belum bisa maksimal. Belum bisa membawa timnya menang. Nah, di pertandingan kedua ini saya yakin faktor Bale ini juga tetap akan menjadi bahan pertimbangan juga. Saya pikir Bale malah nggak akan berkembang lagi, Bung. Karena kan dia bintangnya pasti akan dijaga ketat sama pemain-pemain dari Turki. Justru itu akan jadi strategi khusus buat tim kepelatihan Wales. Ya. Pasti karena Bale sudah di marking betul oleh beberapa pemain bertahan si lawannya si Finlandia, makanya kesempatan buat para penyerang false nine kalau istilahnya ya, penyerang yang bukan penyerang asli, maksudnya penyerang apa namanya ya begitu ya. Ya, penyerang bayangan. Ya, penyerang bayangan. Jadi dia pasti akan ini, Bung. Dia akan main pemain sayap. Kalau Bale di kiri, yang kanan yang akan nyerang terus gitu ya, Bung ya. Jadi pergerakan tanpa bola Bale itu juga sangat membahayakan buat lawan gitu. Oke, kemudian yang laga selanjutnya. Jangan dulu. Prediksi berapa dulu ini? Oh iya, lupa saya. Turki lawan Wales berapa Mas Am? Turki Wales.
2-1 lah untuk Turki. 2-1. Anda menjagokan Turki rupanya. Ya gimana, biar nggak angkat koper jauh, kasihan pulangnya. Oh iya ya. Kalau saya kok kontra ya, saya lebih mendukung Wolves. Karena ada Gareth Bale. Ada Gareth Bale, faktor Gareth Bale. Menurut saya, prediksi saya 2-0 untuk kemenangan Wales. Oh gitu, siap Bung. Gimana? Oke, Kita tolong lanjut. dicatat editor. Berapa tadi? 2-1 untuk Turki. Turki. Saya 2-0 untuk Wales. kemenangan Wales. Pokoknya nggak boleh sama, yang Boleh menang sama. harus beda. Harus beda, biar ada yang push up. Kalau nggak push up semuanya aja. Gitu. Oke. Oke, laga berikutnya Italia lawan Swiss, Mas. Main 17 Juni 2020 jam 2 waktu Indonesia Barat. 2 dini hari ya, bukan Ya 4. jelas Itali, Bung. Iya kan Italia udah jelas menang 3-0 Dan kemarin. Italia pasti sudah bernafsu ya, ingin Iya. segera mengunci mengunci peluang lolos ke 16 besar ya pasti ya, Mas ya. Jadi gini Bung, kalau kita lihat Italia ini kan materinya udah paling bagus di tim ini ya kan, bagus. di grup ini gitu kan. Jadi kalau lawan Swiss, meskipun ada 2 pemain ya, Granit Xhaka sama siapa itu? Ferdan Shaqiri. Ya? Shaqiri, pemain Liverpool. Tetap aja kekompakan, kesolidan Italia akan diuji lagi. Kecuali kalau pengen nyimpen tenaga untuk laga terakhir gitu kan. Tapi tidak mudah juga Mas buat para pemain lawan dari Italia ini, karena Italia itu kan tim yang selalu identik dengan pertahanan yang begitu kuat. Ya. Itu semua orang pasti sudah tahu ya, bahwa Italia itu kayak permainannya mereka, lapisan pertahanan mereka sangat kuat dan sangat susah untuk ditembus. Tapi kita jangan, itu catatan di atas kertas. Lagi-lagi permainan itu di atas lapangan, bukan di atas kertas. Itu. Jadi apa yang diobrolkan di sini itu hanya catatan di atas kertas. Masalah nanti Di atas permainan di atas lapangan lapangan nanti beda cerita. Skornya Skornya saya yakin Turki masih Italia menang 2-0 lagi lah. Italia 2-0 ya. Kalau gitu saya akan dukung Italia juga. Berapa skornya? Jangan sama. Ya 3-0 lagi deh. 3-0. Karena ini untuk menegaskan bahwa Italia itu punya konsistensi permainan. Kalau kemarin menang 3-0 ya menang lagi 3-0 lawan Swiss. Italia ini laga pertama 2-0. 3-0 ya? Iya, Oh 3-0. Oh 2 kali 3-0. Wah. Berani sekali Anda menebaknya. Ya. 3-0. Memang harus berani karena nggak ada yang nyangka Italia bakal menang besar lawan Turki. Tebaan saya salah makanya tak gedein sekalian skornya. Oke, nanti kita lihat ya 3-0. tebakan siapa yang paling menang, 3-0 atau 3-0. Oke, itu Mas episode kali ini penalti Euro 2020. Ya, nanti kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan prediksi-prediksi serba-serbi dan juga review pertandingan. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus channel YouTube jpn.com. Jangan lupa like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya. Sebarkan ke sahabat, teman, dan seterusnya yang suka bola atau misalkan pengen nyari informasi lainnya, ada semua di jpn.com. Kalau pengen dapat notifikasi, jangan lupa klik loncengnya diklik. Loncengnya diklik. Jadi biar update dari kami akan masuk ke handphone Anda. Oke, sampai ketemu lagi di penalti Euro 2020 episode berikutnya. Bye.